Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Sekarang kita akan mencoba mengenal apa itu yang namanya expression di After Effects. Mudah-mudahan sesuatu yang saya lakukan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih lanjut terhadap Anda yang ingin mengenal expression di After Effects. Oke, di sini saya akan memulai dari dasar. Jadi bagaimana expression itu bisa kita aktifkan atau apa yang bisa kita lakukan di expression. Langsung saja saya mulai dengan membuat komposisi baru dan saya masuk ke composition, new composition, dan di sini saya mau memberikan tulisan mungkin expression 1 dan di preset saya memakai NTSC DV widescreen. Lalu di bagian sini ada resolusinya dari preset yang kita pilih. Terus di bawah sini frame rate saya memakai mungkin 25 dan resolution saya pakai full. Lalu di time, di waktu saya mungkin 5 detik saja. Setelah siap, saya tekan OK. Dan di sini langsung ada preview, dan jika saya aktifkan transparansi, maka dia akan berupa background hitam. Saya mau membuat tag. Saya masuk ke layer, new, dan tag. Di sini saya menuliskan asastudio.org. Di sini saya mau meletakkan di tengah dan saya masuk ke window untuk mengeluarkan karakter kontrol karakter, dan otomatis di sini sudah ada karakter. Saya bisa melepasnya dan menariknya ke dalam seperti ini. Dan di tipe tulisan saya mau merubah mungkin mungkin semacam ini. Saya memakai Daytone dan di scale, di ukuran saya perkecil semacam ini. Kalau sudah selesai saya tutup dan saya taruh tengah. Lalu sekarang di tag saya buka area tag dan di sini banyak pilihan. Apa itu source tag? Source tag adalah isi dari tulisan kita. Di sini saya bisa memberikan keyframe, lalu saya memberikan keyframe lagi, dan di keyframe yang kedua bisa saya edit dengan klik 2 kali keyframe yang bersangkutan. Lalu saya ganti mungkin pusat tutorial. Maka jika saya preview, saya sudah mempunyai dua kalimat, dua kata, di mana akan berpindah dari asastudio.org ke pusat tutorial. Karena di sini saya ada dua keyframe dan saya rubah di bagian source tag. Lalu bagaimana dengan expression? Saya delete. Saat kita aktif di source tag, Anda bisa mengaktifkan expression dengan cara mengklik source tag dan masuk ke animation. Lalu di sini ada add expression. Anda aktifkan add expression dan di sini otomatis ada kolom yang bernama tag.source tag. Oke, di sini saya mau memberikan mungkin semacam ini, 120. Apa yang terjadi saat saya memasukkan angka? Otomatis tag saya langsung berubah sedemikian rupa, 120. Lalu saya masukkan lagi plus 240. Apa yang terjadi? Di sini angka 120 langsung ditambahkan menjadi 240. Bagaimana jika saya ingin membuat tag di source tag dengan expression? Saya bisa membuat tag dengan memberikan
tanda kutip semacam ini, mungkin asastudio.org, dan saya tutup tanda kutip. Otomatis saya sudah mempunyai asastudio.org yang kata-katanya berasal dari expression. Seperti ini. Lalu bagaimana cara lain untuk mengaktifkan expression? Oke, di sini saya mau membuat layer baru. Dan saya memberikan tag lagi, dan akan saya tuliskan mungkin tag. Dan saya sembunyikan, lalu saya buka di teks dan di source tag. Di source tag saya memberikan keyframe, lalu di bagian keyframe ini saya memberikan asastudio.org. Lalu saya masuk ke keyframe berikutnya dan saya aktifkan keyframe. Saya beri tulisan lagi yang berbeda. Pusat tutorial. Lalu saya pergi ke beberapa waktu ke depan, saya aktifkan keyframe lagi dan saya edit desain gratis. Oke, semacam itu. Dan saya pergi ke transform, lalu di bagian sini saya edit. Dan jika saya aktifkan, sekarang saya sudah mempunyai seperti ini, desain gratis. Oke, saya sembunyikan lagi, saya tutup di transform. Lalu saya juga bisa mengaktifkan. Saya hapus expression yang berada di sini. Lalu saya aktifkan. Ada tanda semacam ini di setiap layer dari After Effects. Dan di sini bisa saya aktifkan ke sumber, di mana sumber itu mempunyai tipe yang sama dengan yang akan saya link. Saya masukkan ke source tag pada tag 1 yang saya sembunyikan. Otomatis sekarang di sini this composition.layer dalam kurung tanda kutip asastudio.org 2 tag source tag. Di sini ada tulisan itu. Maka jika saya preview, tag saya sudah berubah persis sama dengan tag yang di atasnya. Jadi, di sini kita bisa mengaktifkan expression dengan mengetikkan kode-kode atau beberapa kode yang kita tahu. Kedua, kita bisa mengaktifkan expression dengan memberikan link pada parameter-parameter yang mirip atau yang sama dengan parameter yang ingin kita aktifkan sebagai expression. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kalau kemarin kita mencoba membuat ekspresi yang sangat sederhana, sekarang saya mau mencoba mengenalkan beberapa parameter yang ada di After Effects, mungkin seperti ini. Bagaimana kita membuat animasi semacam ini dengan expression. Oke, Anda bisa merubah workspace Anda di window workspace. Di sini ada all panel, maka semua panel akan muncul. Tapi di bagian pelajaran ekspresi ini saya akan membuat minim sekali. Saya mungkin memakai undocked panel. Dan di sini saya hanya mempunyai time control di sini. Saya membuat expression baru. Di expression 2 saya hilangkan. Dan saya membuat lagi satu tag layer new tag. Dan saya ketikkan Asa Studio. Di sini saya tekan P untuk mengeluarkan posisi, dan di posisi di sini tidak akan keluar karena parameternya saya sembunyikan. Anda bisa mengeluarkan di bagian sini expand or collapse. Di sini ada position, parameter angka-angkanya keluar. Dan jika Anda mengeluarkan menunya lagi, di sini ada normal mode, yaitu pewarnaan dan macam-macam. Lalu jika Anda aktifkan lagi yang sebelah kanan, di situ ada in, out, duration, stretch.
saya sembunyikan lagi semuanya dan saya mengambil bagian di posisi. Di sini saya mengatur di tengah dan saya keluarkan anchor point dengan mengetikkan A, maka anchor point akan keluar. Dan di anchor point di sini saya mau memberikan nilainya di tengah. Anda lihat, maka tulisan saya sudah berubah seperti itu di tengah. Dan anchor point itu adalah titik tengah. Umpamanya saya taruh ke atas, ada titik semacam itu dan itu namanya anchor point. Di sini saya mau mengembalikan ke posisi. Saya tekan P lagi untuk mengeluarkan posisi. Dan saya memberikan nilai X di tengah-tengah semacam ini. Oke, apa yang kita bisa lakukan di expression? Di sini saya mau mengeluarkan semua parameter dari tag yang ada. Oke, semacam ini. Kalau kemarin kita bermain-main expression di source tag, saya sekarang mau mencoba bermain di source tag sebentar untuk mengingatkan Anda pada materi yang terdahulu. Dan saya masuk ke animation, add expression, atau Anda bisa mengaktifkan keyframe sambil menekan ALT pada keyboard. Tekan ALT, lalu klik. Otomatis kolom expression telah terbuka semacam ini. Dan di sini saya mau mengetikkan, atau mungkin kita tidak hafal expression, kita bisa mengambil di bagian sini. Expression language menu. Di sini bisa diklik dan saya mau memberikan Java Math. Di sini saya mau memberikan mungkin Math round value. Lalu di value saya seleksi value dan saya klik lagi di bagian expression language menu. Saya klik, lalu saya masukkan sesuatu random number mungkin, dan di sini saya mau memakai random. Lalu apa yang terjadi jika saya memberikan value di sini? Saya mau mengetikkan mungkin 1000 di bagian value. Di sini saya akan mempunyai angka acak dari antara 0 sampai 1000. Dan jika diputar, maka saya sudah mempunyai semacam ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana saat saya menghilangkan math round? Saya hapus dan saya hapus kolom yang tutup yang terakhir semacam ini. Maka saya mempunyai angka yang acak, angka yang random dari 0 sampai 1000, tapi di belakangnya ada koma. Saat saya mengaktifkan random di dalam kurung value angka, di sini saya hanya mempunyai semacam ini dan di sini akan terdiri dari banyak angka. Saya tidak mau hal seperti itu, maka saya memberikan math round random dot angka. Oke, semacam itu. Saya kembalikan Ctrl Z. Oke, semacam itu. Dan di sini saya menaruh mungkin di position saya taruh paling atas. Dan agak ke kiri sedikit. Oke. Sekarang saya mau menambahkan animasi di bagian mungkin di sini. Animate. Saya mau memberikan anchor point. Maka otomatis terdapat penambahan di area animator 1 dan jika kita buka propertiesnya, di sini ada range selector 1. Dan jika saya buka kembali advance, di sini ada banyak parameternya. Oke, saya menuju ke, mungkin saya tutup dulu di source tag biar agak luas area kita. Di animator 1, saya mau memberikan mungkin oke, saya akan kembalikan ke source tag dan di math round saya hilangkan. Saya hanya memfungsikan random karena di sini saya butuh banyak angka. Dan di bagian start saya mau memberikan nilai mungkin semacam ini. Otomatis di situ ada garis vertikal di mana dia menseleksi dari
angka pertama ke angka persen yang saya aktifkan. Lalu di offset itu akan ditambahkan, dan di sini saya mau memberikan mungkin acak dari start ke offset. Di sini saya mau memberikan expression di start, klik ALT dan klik pada mouse Anda, maka akan keluar seperti itu. Dan saya ketikkan wiggle dalam kurung. Di sini adalah waktu di mana animasi itu berlangsung. Saya akan memakai mungkin 2, koma, dan di sini adalah persen. Jadi kita harus berpikir value di sini, angka yang berada di sini adalah 0 sampai 100. Dan di angka pertama kita sudah memiliki 51%. Jadi area wiggle itu hanya min angka sampai plus angka. Jadi kalau kita di sini mempunyai nilai maksimal 100, kita minim di value ini, di angka ini kita harus memberi maksimal itu 50. Dan di sini saya mau memberikan 40 saja. Karena area kita hanya 50 di area ini. Saya beri kurung tutup semacam ini. Dan sekarang saya mempunyai nilai yang acak dari wiggle di start. Jika saya masukkan ke sini dia mempunyai value 25. Dan jika saya aktifkan di sini ada 64 dan seterusnya. Lalu di bagian offset saya mau memberikan ALT expression lagi dengan menekan ALT lalu klik pada mouse. Lalu di bagian sini expression big whip. Di sini saya langsung mengetikkan atau memilih value yang ada, yaitu di start. Seperti itu. Maka di start dan offset nilainya akan sama. Tapi kalau kita perhatikan di angka, karena nilai offset dan nilai start itu berbeda, maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Oke, seperti itu. Dan saya masuk ke bagian anchor point. Di sini sama, di sini juga saya mengklik ALT, lalu klik pada mouse dan saya mengetikkan wiggle kurung buka, angkanya mungkin di waktu saya memberikan 2, lalu koma, sementara di posisi anchor pointnya saya memberikan mungkin 300. Saya beli kurung tutup. Jika saya animasikan, saya sudah mempunyai ini, dan mungkin bukan 300 tapi min 300. Oke, saya sudah mempunyai semacam itu. Ada pergerakan dari anchor point ke bawah. Dan di time saya mungkin mau menambahkan lagi mungkin sekitar 4 biar terlihat perubahannya. Mungkin di posisi saya tambahkan lagi 400. Dan jika saya putar animasi saya, Anda bisa mengklik di time control di bagian paling kanan sendiri. Oke, seperti itu. Mungkin di wiggle dari start tadi saya mau merubah mungkin ke di nilai awal saya memberikan mungkin 15 atau 0. Oke, di situ 0. Dan sekarang saya preview lagi. Akan ada perubahan yang sangat signifikan di sini. Saya mempunyai pergerakan acak. Dan di sini saya mau merubah mungkin time-nya saya kecilkan mungkin 1 dan saya preview lagi. Oke, seperti itu. Dan di sini saya bisa membuat banyak animasi dengan hanya menduplikat. Ctrl D, Ctrl D, dan di sini di bagian source tag saya mau mengklikkan expression di sini. Mungkin saya mau memberikan seperti ini. Oke, di kedua saya mau memberikan di posisi, saya tekan P pada keyboard dan saya memberikan di bawah. Lalu saya tekan S untuk mengeluarkan scale dan saya kecilkan. Lalu jika Anda ingin mengeluarkan scale dan position, Anda tekan Shift lalu tekan P. Maka di sini akan keluar scale dan position, di mana saya membutuhkan beberapa parameter ini.
Oke, saya atur sedemikian rupa. Dan di sini otomatis saya sudah mempunyai nilai acak, dan jika saya preview, saya mempunyai angka dan mempunyai kalimat seperti itu. Dan saya akan mendapatkan banyak variasi di sini dengan hanya umpamanya saya tambahkan lagi di sini. Saya kontrol D, lalu saya keluarkan scale, dan di bagian scale saya klik bagian constraint proportion. Di sini saya nonaktifkan kedua-duanya, dan di bagian scale di sini saya memberikan nilai main. Lalu di bagian sini saya juga memberikan nilai main. Lalu saya klik dua layer ini, klik lalu tekan Ctrl dan klik lagi di layer berikutnya, lalu tekan T untuk mengeluarkan opacity. Di sini saya mau menurunkan mungkin sekitar 40%. Dan saya akan tarik ke atas di sini. Dan di sini saya mau bermain di mode warna, dan kedua-duanya akan saya memberikan mungkin screen atau mungkin add. Oke, saya memberikan add. Dan jika saya preview, saya sekarang mempunyai semacam ini. Sangat kompleks, hanya dengan memberikan expression pada After Effects. Dan saya bisa memberikan variasi lagi, mungkin di bagian ini. Anda bisa masuk di sini, aktifkan expand or collect, dan di sini Anda aktifkan blur motion pada timeline, lalu di bagian layer, semua layer aktifkan blur motion. Anda bisa mengklik lalu drag seperti ini. Maka sekarang saya sudah mempunyai animasi yang berbeda lagi. Jika saya preview, maka saya mempunyai animasi yang lebih menarik dari sebelumnya hanya dengan mengaktifkan blur motion. Oke, mungkin sekian untuk tutorial expression pada bagian 2. Semoga Anda bisa mendapatkan beberapa hal di sini, dan mungkin Anda akan mengerti soal expression mungkin lebih dalam dari part 1 sekarang ke part 2, dan kita nanti akan membahas lagi soal expression di part berikutnya. Dan semoga Anda setia pada website ini, selalu kunjungi website ini asastudio.org. Oke, kita hentikan di sini dan kita lanjutkan di part berikutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kita mau melanjutkan tentang expression pada tutorial total expression dasar, dan di sini adalah video yang ketiga. Langsung saja saya membuat komposisi baru, new composition, dan saya memakai komposisi 1. Secara default saya memakai kostum yang terdahulu width 720 480, di sini 25 frame per second, dan di sini saya ambil full, lalu di sini saya aktifkan 10 detik. Oke, seperti itu. Saya tekan oke. Dan di sini saya mau menempatkan satu null object. Tampilan null object seperti itu, kotak. Jika saya buka parameter null object, di sini ada transform, dan jika saya buka transform, di sini ada beberapa komponen parameter. Di anchor point dan beberapa parameter di sini ada scale, ada position, rotation, dan opacity. Di sini mempunyai angka-angka yang berbeda. Dan di sini maksudnya adalah jika kita mengaktifkan di anchor point, umpamanya expression, add expression. Di sini saya juga harus memasukkan dua komponen. Pada dasarnya, jika Anda aktifkan di sini lalu masuk di anchor point, maka secara langsung di sini ada tulisan transform.anchorPoint. Dan jika saya merubah di sini, akan sama persis dengan kita tidak meletakkan ekspresi sama sekali. Saya Ctrl Z, dan di sini akan saya hapus. Dan sekarang jika saya menggunakan semacam ini, di sini saya mau meletakkan semacam ini, kurung buka semacam itu, lalu mungkin 200,
200 juga, dan saya kasih kurung tutup semacam ini. Maka ancor poinnya akan berubah. Jika saya seleksi, maka ancor poin berada di sini, sementara nulnya berada di sini. Karena dikalkulasi adalah di X dia 200 dan di Y dia 200. Dan di sini tidak ada pergerakan sama sekali. Tapi jika Anda perhatikan, saya tidak bisa merubah di area sini. Untuk mengaktifkan area sini dan kita tetap menempatkan ekspresi, kita harus membuatnya semacam ini. Di sini, di angka 1, saya seleksi, lalu saya klik web parameter, dan saya masukkan ke angka 1. Seperti itu. Dan di sini ada tulisan transform.anchorPoint 0. Angka pertama itu dinamakan oleh After Effects urutan 0. Dan angka kedua, jika saya seleksi, lalu saya harus rubah ke sini, dia ada angka 1. Sekarang kita sudah mempunyai ini, tapi di sini kita bisa merubah. Tidak seperti tadi, kita tidak bisa merubah, dan kita bisa mengembalikan ke 0, dan di sini 0. Selanjutnya, jika saya ingin menambahkan slider control untuk mengontrol dari sini, saya bisa menambahkan satu layer. Saya pakai adjustment bisa, null bisa. Di sini saya mau memakai adjustment. Lalu saya seleksi adjustment layer, lalu tekan enter dan saya tuliskan control. Semacam ini. Di layer control, saya mau memberikan efek expression control, slider control. Di sini saya mau mengganti dengan ketikan enter, saya mau mengganti XA, XAP, X anchor point, dan di sini saya mau menduplicate, edit, duplicate, dan di sini saya mau mengganti Y, semacam ini. Lalu di bagian sini, di bagian angka 1, saya pick width to XAP. Sementara di transform anchor point 1, saya pick width to slider YAP. Semacam itu. Dan sekarang, oke, di sini ada kesalahan. Nah, oke. Di sini ada kurung tutup semacam ini. Dan di sini saya hanya cukup mengontrol di sini di area kontrol, atau saya bisa memberikan keyframe di sini, efek. Lalu di sini saya mungkin menuju ke 2 detik kedua, dan saya rubah mungkin di sini 30, di sini juga 30. Maka saya sudah mempunyai pergerakan semacam ini dari anchor point. Dan sekarang saya juga mau memberikan di sini di transform posisi. Di posisi juga saya mau memberikan expression, add expression, dan di sini saya langsung berikan ke sama seperti tadi. Tapi sekarang saya mau menggunakan cara yang lain. Di sini saya memberikan variabel X sama dengan, dan di sini saya memberikan pick width to XAP. Saya tutup perintah, enter, dan di sini saya mengetikkan Y sama dengan, saya pick width ke YAP, dan saya tutup perintah, lalu saya enter lagi, dan di sini baru saya masukkan kurung buka seperti tadi. Saya ketikkan X, Y, saya kurung tutup. Sekarang jika saya aktifkan di sini, saya gerakkan kursor saya, maka di sini sudah mempunyai pergerakan di sini, tapi tidak bergerak sama sekali. Dan jika saya nonaktifkan di anchor point,
maka di sini akan bergerak dari 0, posisi 0 berada di sini, dan Y0 X0 dia berada di pojok kiri atas. Dan jika saya aktifkan expression di anchor point, maka posisi dia akan tetap sama. Untuk merubahnya, saya bisa menggunakan semacam ini. Di sini saya memberikan bintang min 1. Di bawahnya juga bintang min 1. Sekarang barulah saya mempunyai 0 yang bergerak. Seperti itu. Tadi tidak bergerak karena posisinya sama, jadi dia tetap kembali ke 0, ke sudut 0. Dan saya mau meletakkan di tengah. Kita bisa menambahkan dengan perintah semacam ini. Kita bisa menuliskan this komposisi dot width. Kita tambahkan semacam ini, maka dia berada di mana ini? Dia berada di situ. Karena apa? Min. Saya mau mengganti min. Saya menghilangkan min. Dan di sini saya juga menambahkan komposisi. Saya seleksi, saya copy paste, tapi di sini saya ganti height. Semacam ini. Dan saya sudah mempunyai di sini. Tidak di tengah. Dan saya mau sebenarnya di tengah. Saya mau merubah lagi. Di sini saya mau membagi. Semacam ini, saya bagi 2. Saya tambah, dan di sini saya membuat kurungan semacam ini. Jika Anda mengingat-ingat pelajaran SMA, Anda akan tahu fungsinya kurung ini, bahwa dia dikalkulasi dulu, dihitung dulu, baru dijumlahkan atau dikalikan. Intinya seperti itu. Maka saya sekarang sudah mempunyai posisi yang berada di tengah. Dan jika di sini anchor point saya matikan, maka saya sudah mempunyai pergerakan semacam ini di posisi. Jadi kita bisa merubah beberapa parameter, kita bisa merubah posisi atau apapun itu yang kita butuhkan dengan hanya menggunakan expression. Dan yang pasti di sini kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang berada di salah satu atau beberapa parameter tersebut. Jika dia memiliki 2 angka, berarti kita harus menggunakan identitas seperti ini. Harus ada 2 angka juga. Jika tidak, After Effects akan error. Jika salah satu yang di sini saya menghilangkan, mungkin akan error After Effects. Ya, seperti ini. Jadi di sini harus benar. Semua perintah harus tepat. Semoga tutorial ini bisa memperjelas tentang ekspresi, dan mungkin kita akan bertemu lagi di tutorial ekspresi yang selanjutnya dengan beberapa kasus. Dan sekarang saya mau mengenalkan semacam ini untuk melanjutkan beberapa tutorial yang terdahulu. Dan sekian tutorial ketiga, dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam.